Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so all right, everyone, welcome to day 4 of Meet TOEFL class. Jadi ini adalah hari keempat dari kelas TOEFL kita. And every day, as your instructors lecturer have told you, kalau every day you will face another person, another instructor, another lecturer, seperti itu. Jadi setiap hari kalian akan bertemu dengan pengajar yang berbeda, seperti itu ya teman-teman. So please catch up, karena kadang pengajar satu sama pengajar lainnya itu memang menyesuaikan dengan teman-teman semuanya. Seperti itu ya, apakah teman-teman bisa atau enggak, jadi kita menyesuaikan. Seperti itu. Terus habis gitu, I have shared the G-form buat kalian isi untuk presensi pada hari ini. Silahkan bisa dicek di chat box teman-teman. Oke, di chat box kalian sudah saya share untuk presensi pada pagi hari ini. Oke, ready to start this class? Are you guys ready to start the class? Oke. Kita udah pernah ketemu belum sebelumnya? Belum, Miss, belum. Oke. Oke. So, let me introduce myself first. My name is Nafila Zain. You can call me Miss Nafila or Miss Ella, just like in my name, in my Zoom name. Okay. And allow me to share the material today. Jadi hari ini kita masih dengan grammar, guys. Grammar material. And at the end, not at the end, but before we close the class, kita akan sedikit menyinggung soal reading, teman-teman. Gitu. Ada yang lebih, ada yang sudah pernah ngerjain soal reading belum selama ini? Joshua, Miss, Joshua. Joshua. Bentar. Okay. All right, everyone. So, in day 4, kita akan belajar tentang 4 hal ini in grammar. First is paired conjunction, and then the second one is another, the other, sama others. And then there is also comparison degree. And the last for grammar is conditional sentence. Ada yang tahu nggak kira-kira another, the other, sama others itu artinya apa ya, guys? Ada yang tahu nggak kira-kira? Lain, Miss. Lain. Terus yang lain, terus Lain-lain. lain dan lainnya. Seperti itu ya. Ya, betul ya.
Oke, ya itu kalau another, the other sama others itu seperti itu. Jadi ya, yang lain, lain-lain, dan lain-lain. Terus habis itu lainnya. Terus habis itu ada comparison degree. Apa itu comparison degree kira-kira teman-teman? Apa kira-kira comparison degree itu guys? Is there anyone knows? Compare. Compare. What is compare? Perbandingan. Ya, nanti kita akan berbicara tentang perbandingan. Terus habis gitu conditional sentence. Kalau di bahasa Indonesia, conditional sentence itu seperti itu ya guys ya. Seperti perandaian. Seperti itu. Jadi nanti akan ada kata if, dan juga if. Seperti itu. And then after all this material and also the questions, kita akan sedikit menyinggung reading. Jadi nanti kita akan belajar sedikit tentang reading. Oke? Oke, kita mulai dari materi yang pertama, which is paired conjunction. Apa itu paired conjunction? So, paired conjunction itu maksudnya adalah konjungsi atau kata hubung, ya teman-teman ya. Ini kata hubung ya. Conjunction itu adalah merupakan kata hubung. Dan kata hubungnya itu paired. Paired itu gimana? Paired itu berpasangan, teman-teman. Jadi, kata hubungnya itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau selama ini yang kita tahu, atau kemarin kalian pelajari, ketika they do, conjunctionnya itu kan ada because, ada however, seperti itu ya. Terus juga ada moreover, ada furthermore, dan lain-lain. Seperti itu. But in here, conjunctionnya itu different, berbeda karena conjunction yang kita temukan di sini atau saat ini itu harus berpasangan. Jadi harus ada dua conjunction dan tidak bisa berdiri sendiri. Seperti itu. For example, this one. Either, ya, either itu maka pasangannya akan bersama dengan or. Terus ada kata neither, yang mana tidak keduanya, seperti itu, lalu pasangannya adalah nor. Terus habis gitu not only, di mana artinya itu adalah tidak hanya, dan juga pasangannya adalah but also, yang artinya adalah juga gitu ya. Terus habis gitu ada both, ya keduanya seperti itu, dan pasangannya adalah and gitu teman-teman. Jadi dia baik-baik nanti kalau semisal di soal grammar yang kalian temukan nanti, terus diawali oleh kata-kata ini teman-teman, either, neither, not only, sama both. Please, apakah dia akan selalu berada di depan? Tidak. Bisa jadi dia ada di belakang. Maksud saya, sorry, maksud saya dia bisa jadi ada di tengah, seperti itu ya. Di tengah-tengah kalimat. Tapi pada intinya adalah kalau either itu berarti salah satunya, ya either John or Jack is smart gitu ya. Entah itu John atau Jack is smart. Kalau neither itu tidak keduanya, seperti itu. Terus ini cara penggunaannya ya teman-teman ya. Jadi kalau ada not only akan selalu ada but also. Seperti itu. Ini namanya paired conjunction. Terus caranya biar tahu kalau itu paired conjunction, karena paired conjunction itu kan pasti ada dua orang ya teman-teman ya. Kayak ini neither John nor Jack seperti itu ya. Terus yang either juga either John or Jack seperti itu. Tapi yang di atas ini kita ada is dan juga ada is atau are. Oke. Nah, ini kan beda nih guys. Ini jawabannya is. Kalau yang ini kira-kira is atau are ini kalau dari sini kata kerjanya. Yang mana kira-kira? Dari kalimat itu, from that sentence, what to be that we should do? Which, R. kenapa kok bisa Is. are? Kenapa kok bisa is? Atau bukan dan. Atau, oh gitu. Pilih salah satu, is sama are. Buat jadi to be-nya. R. R. Are. Kenapa? Kenapa Mas Ading kok are sama Akbar, tahu nggak kira-kira? Kenapa Mas Akbar ini kok jawabannya are? Tahu nggak kira-kira? Coba jawab dulu coba. Astagfirullah.
Kok bisa? Karena friends. Jama, Miss. Bagus. Karena di sini kita gunakannya friends ya. Jadi di sini kita to be-nya kita gunakan yang juga to be plural. Tapi kalau yang di kalimat atas either John or Jack. Nah, karena di sini Jack kan singular, maka to be-nya kita gunakan yang singular juga. Tuh guys, paired conjunction. Bisa, teman-teman? Ya, bisa, Miss. Saya yakin? Insya Allah. Ya Allah. Oke, terus habis gitu ada lagi, sebentar saya bukakan ya. Ini ada lagi tentang other, another, the other, sama others. Apa yuk kira-kira yang kalian tahu dari tadi tuh? Lainnya, dan lain-lain, terus apa lagi tadi? Lainnya, dan lain-lain, terus apa ya tadi ya? Ya udah lupa nih. Oke, saya share terlebih dahulu ya. Gimana cara penggunaan si another seperti itu. Terus juga ada si other sama the other sama others. Oke. Maaf ya, saya sambil batuk-batuk. Oke. Oke. Can you see my screen everyone? Yes, Miss. Oke. Jadi pada intinya adalah kalian tuh harus tahu subjek atau objeknya dari kalimat tersebut tuh singular atau plural. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa menentukan nanti kira-kira mau pakai another atau other. Seperti itu. Terus abis gitu eh contohnya seperti ini. Tara. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk kata another, oke, kan dia fungsinya sebagai adjektif ya. Untuk kata another, maka dia harus diikuti sama kata benda atau subjek atau objek yang harus singular. Seperti itu ya, teman-teman ya. Dia bisa berdiri sendiri, contohnya seperti ini, another. Tapi dia memang fungsinya sebagai singular subjek atau singular objek seperti itu ya. Sedangkan kalau other, nah sedangkan kalau kalau other ini bisa dua-duanya, teman-teman. Dia bisa menjadi other seperti ini, terus diikuti sama kata benda, seperti itu, maka kata bendanya harus plural. Nah, sorry, dia harus plural maksud saya. Terus kalau others itu memang dia harus plural, seperti ini. Karena memang kalau others, kata others itu memang digunakan di paling belakang ya, teman-teman biasanya. Contoh kayak Muhammad Arsyad, koma, Diah Ayu Atuharea, koma, others. Kayak gitu. Jadi others-nya itu kayak dan lain-lain. Seperti itu. Terus ada juga kata the other. Nah, kata the other ini ketika kita gunakan the other itu bisa jadi singular atau dia bisa jadi plural, teman-teman. Gitu. Cuma kita harus tahu si kata bendanya itu harus plural atau singular apa nounnya itu plural atau singular kita harus tahu seperti itu. Kenapa? Karena nanti akan berpengaruh di kata kerjanya. Seperti itu teman-teman. Bisa sampai sini guys? Miss. Gitu. Jadi sudah tahu ya kapan kita gunakan other. Oke, ini bisa jadi kalau other itu dia memang plural. Kata other itu memang plural. Terus another itu dia memang singular. Kalau the other, nah the other ini maka dia bisa singular, bisa plural, subjek atau objek seperti itu. Sedangkan kalau others karena dia ada di paling akhir ya teman-teman.
dia memang plural karena memang fungsinya sebagai banyak seperti itu. Dan lain-lain gitu ya kalau kita sebutnya. Itu other, another sama others. Coba silakan dijawab teman-teman, ini kira-kira apa ya jawabannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kok lama? Another. Kenapa? Kenapa? What is your answer, everyone? D, Bu. D. Another. B, bebek. Doll. Another. Doll. Doll or beta? Delta. Delta. Oke. Delta ya. So the answer is another. Betul, teman-teman? Yes. Ya. Ya, bagus. Another surprising method of forest conservation is controlled cutting of trees. Ya, karena di sini kan kita pakainya kata kerjanya is ya, teman-teman ya. Bagus. Oke, bisa? Bisa, guys? Siap, Miss. Insyaallah. Insya Allah bisa. Oke, terus habis gitu, sebentar. Coba ini lagi. Oh, sama aja ternyata. Oke. Terus selanjutnya kita akan ke comparison degree, teman-teman. Ada yang tahu comparison degree itu apa, guys? Tadi comparison degree sudah disampaikan ya. Comparison degree itu tentang perbandingan. Seperti itu. Perbandingan, Miss. Nah, perbandingannya di sini itu ada 3 types. Ya, teman-teman. Yang pertama itu ada positif, di mana itu adalah perbandingan yang setara. Setara dalam artian gini ya, guys. Jadi kalau semisal yang pertama itu A, maka yang kedua itu juga A. Seperti itu. Karena ini setara, maka kita gunakannya S. S, titik-titik S. Seperti itu. Titik-titik di sini diisi apa, guys? Ini diisi adjective atau diisi oleh adverb. Seperti itu. Karena ini contohnya adverb ya. As quickly as Jack. Gitu. Jadi, John works as quickly as Jack. Jadi, John bekerja dengan cepat, ya, dengan cepat seperti Jack gitu. Maksudnya gitu. Jadi John sama Jack tuh sama-sama bekerja dengan cepat. Terus yang kedua, perbandingannya adalah yang 1:1. Oke, 1:1. Kalau tadi positif di mana dia 1:1 setara, kalau komparatif yang menggunakan more itu perbandingan yang 1:1 dan satunya harus more atau lebih seperti itu. Gitu ya. Dan di sini dia ciri-cirinya dia harus menggunakan kata more. Oke, kalau dia kata adjektif atau adverbnya itu lebih dari 1 syllable. Syllable itu apa? Syllable itu is suku kata gitu syllable. Jadi satu suku kata misalkan gini, diligent. Oke, itu kan diligent. Maka itu ada 3 suku kata. Seperti itu ya, teman-teman. Syllable. So, pay attention sama apa namanya? Sama si kata adjektifnya. Waduh. Eh, so pay attention sama kata adjektifnya karena kata adjektifnya itu nanti yang menentukan kalian harus menggunakan more atau kalian harus menggunakan er seperti ini ya. Gitu. Oke. Terus yang ketiga itu superlatif, perbandingan superlatif. Apa itu perbandingan superlatif, guys? Perbandingan superlatif itu adalah perbandingan 1 banding banyak. Seperti itu. 1 banding banyak itu maksudnya gimana? Jadi, for example, si Ading Rivaldi adalah 1 orang dibandingkan
satu dibanding satu kelas MPA. MPA itu apa ya? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya apa sih MPA? Kelas MP itu apa, guys? Manajemen pemasyarakatan. Kelas A. Apa? Majelis apa? Majelis anak Permasyarakatan. M-nya apa tadi? manajemen. Oh, Manajemen. manajemen. Oke. A-nya itu kelas, Miss. Soalnya tuh kelas, baik, baik, baik. Jadi manajemen, kok majelis lagi, manajemen permasyarakatan ya. Jadi kalau misalkan superlatif itu, contohnya gini, Ading, nah saya ganti di sini ya. Oke, Ading is the smartest in MPA class. For example, ini contoh ya, Ading, nggak usah terlalu besar kepala, seperti itu ya. Ini contoh saja. Harusnya Joshua itu, Miss, di situ. Oh, Joshua ya. Baik, saya ganti Joshua. Yang mana Joshua ya? Kok nggak terlihat Joshua? Gimana Joshua? Jojo, Jojo. Jo? Emang suka diam-diam gitu, Miss. Pemalu dia. Oh gitu. Baik. Oke. Kenapa lucu sekali kalian? Ada yang pakai podcast, ada yang pakai Aurora, Nuritzati. Baik. Sedang pakai Aurora dia. Oke. Jadi ini contohnya ya, teman-teman. Kalau semisal kita mau bandingkan satu orang dengan semua yang lain gitu ya. Satu orang dengan banyak orang gitu. Jadi maka kita gunakannya superlatif gitu. Terus superlatif itu cara penggunaannya yaitu kita gunakan gitu, harus pakai the gitu ya. Terus habis gitu entah kalian pakai most, the most, atau kalian menggunakan est di kata adjektif atau adverbnya. Yang penting perlu diingat bahwa kata adjektif atau adverbnya itu should be in satu syllable atau lebih dari satu syllable. Seperti itu. Coba saya tanya, kalau Joshua itu anak paling jahat di MPA kelas. Ini kan smartest. Kalau paling jahat kira-kira apa bahasa Inggrisnya? Baddest. Edes. No way. Ayo, ada yang tahu nggak kira-kira? Jahat, bad, miss. Berarti kalau paling jahat, baddest. Coba ada yang tahu nggak kira-kira? Worst. Worst, bagus. Ya, kalau kita mau ngomongin bad sama good itu akan dua hal yang berbeda ya teman-teman ya. Jadi dia akan berganti. Bukan gooder, nggak ada yang namanya the goodest itu nggak ada. Adanya better atau best. Kalau buruk atau bad seperti itu, maka kita gunakannya worst. Bisa ya teman-teman. Tapi selain itu, ini siapa lagi nih? Oke, thank you Mbak Novita. Iya, terus habis gitu nggak cuma bad sama good ya, akan tetapi juga ada, sebentar, ini saya bukakan juga biar kalian bisa menonton, bisa melihat. Ini adalah eh, contoh kata-kata yang akan berubah ketika di komparatif atau superlatif. Jadi tidak menggunakan more, tidak juga menggunakan atau tidak juga menggunakan est atau most seperti itu. Tapi dia akan menggunakan kata lain. Ini saya berikan listnya. Salah satu listnya begini ya, mau kurang lebihnya. Oke, jadi si bad, kata bad itu kalau misalkan dia di komparatif maka jadinya worse. Jadi for example, eh, Muhammad Arsyad is worse than Ading Rivaldi, contohnya gitu. Ini pakai yang ini worse. Kalau yang ini worst. Jadi ini sih paling. Muhammad Arsyad is the worst in the class gitu. Ini contoh aja ya. Gitu. Terus habis itu ada many, ada much, gitu. Ada good, ada ill, ada late, ada less. Gitu. Jadi ini yang tidak perlu menggunakan more atau most gitu ya. Most best itu nggak ada, tapi adanya the best.
Oke, coba silakan dijawab teman-teman. Ini kira-kira apa ya jawabannya? Ada yang tahu jawabannya apa? Most powerful. Oh, the most powerful. Bagus, bagus. Terima kasih. Faris ya barusan yang jawab. Ya, Miss. Oke, terima kasih Mas Faris. Faris. Lanjut, coba ini kira-kira apa ya? Yang kalian-kalian kalau pagi-pagi sepertinya akan melakukan ini. The coffee is blah 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 today than yesterday. Stronger. Stronger. Oke. Stronger ya, betul ya? Betul. Betul, karena di sini ada kata Oh, than ya. gitu. Bagus, 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 bagus. Thank you, thank you, thank you. Terus teman-teman, bagi mungkin ada yang belum mengetahui, jadi ada juga yang namanya ini ya, double atau paralel komparatif. Maksudnya gimana? Ini kalau kita bahasa Indonesia kan tuh namanya sebab akibat gitu loh guys. For example, the harder she works, the faster she can be rich. Nah, semakin dia bekerja, semakin dia bekerja keras, semakin dia cepat jadi kaya. Ya kan? Jadi kayak sebab dan akibat gitu. Coba kalau kalian perhatikan si formulanya atau patternnya seperti itu ya. Dia akan menggunakan kata the, tapi dia akan menggunakan sesuatu adjektif yang berakhiran er kayak gini atau dia pakai more. Seperti itu. Nggak pakai est, bukan the fastest, nggak, tapi kita gunakannya faster. Di sini kita gunakan higher bukannya highest gitu. Jadi kalau kita bahasa Indonesia kan menjadi the more books you read, the higher score you get. Semakin banyak buku. Nah, ini artinya banyak ya. Oke, more ini artinya banyak. Gitu. Semakin banyak buku yang kamu baca, semakin tinggi skor yang kamu dapatkan. Itu juga merupakan comparative structure, teman-teman. Jadi bisa muncul Miss di dalam soal, bisa jadi seperti itu. Meskipun tuh satu soal aja. Yang penting kalian udah tahu. Oke, next kita ke materi yang selanjutnya, yaitu adalah, saya ganti lagi PPT-nya. Yang ketiga adalah, sorry, ya betul, conditional sentence. Oke, tadi sudah saya sampaikan ke kalian semuanya, conditional sentence itu bagaimana? Conditional sentence itu adalah perandaian, teman-teman. Jadi, jika, dan jika. Gitu ya. Jika saya gitu, jika kamu, jika gitu ya. Alhamdulillah. Oke. Jadi kalau di conditional sentence itu ada 3 types. Tipe pertama dia adalah tipe yang mungkin saja bisa terjadi. Mungkin. Oke, karena ini masih belum terjadi tapi dia bisa jadi terjadi. Yopo ya, Mbak. Bahasanya gimana ya? Ya pada intinya dia bisa saja terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk tidak terjadi. Gitu. Jadi masih ada kemungkinan untuk terjadi. Jadi itu tipe pertama. Kayaknya enak pakai yang ini ya. Coba kita lihat. Oke, coba kita lihat yang ini. Nah, ini ada tipe pertama nih. Jadi kalau tipe pertama, nah faktanya gitu ya, faktanya true in the present atau future. Jadi bisa terjadi di saat ini atau di masa mendatang seperti itu. Tapi kita nggak tahu itu beneran bisa terjadi apa enggak. Kan seandainya atau jika gitu ya. Contohnya adalah if I tell him the truth, nah he will forgive me. Ciri-cirinya teman-teman, dia akan menggunakan verb satu, simple present tuh verb satu. Dan dia juga akan menggunakan kata will. Masya Allah, Faris Abiu. Itu foto siapa? Coba. Seperti itu ya. If I tell him the truth, gitu, he will forgive me. Ini bisa terjadi saat ini atau di masa mendatang. Ciri-cirinya dia pakai verb satu, gitu. Nah,
Selain itu, selain caranya seperti ini teman-teman untuk conditional sentence itu bisa jadi dibalik juga. Jadi kita hilangkan kata if, bisa Miss if-nya dihilangkan, bisa banget. Kita gantinya pakai should gitu. If itu bisa diganti kalau di tipe 1 ya, if itu bisa diganti dengan kata should. Seperti itu. Terus ada tipe kedua di mana dia untrue, tidak benar. Tidak benar, maksudnya tidak benar ya, tidak terjadi gitu ya teman-teman. Tidak terjadi di masa sekarang dan juga di masa mendatang. Gitu. Contoh kalimatnya gini, if I had much money, I would buy a house. Jika saya punya uang, saya akan beli rumah. Berarti poinnya saya punya uang nggak sekarang? Enggak, karena masih Enggak. jika. Aduh, iya Faris, makasih. Iya. Iya betul, saya nggak punya uang Faris. Gitu. Jadi ini kenyataannya dia nggak punya money, saya nggak punya uang, gitu. Makanya saya nggak bisa beli rumah. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau di tipe kedua dia menggunakan kata simple past tense, dia menggunakan verb 2 gitu. Ini had, ini would, seperti itu atau pokoknya apapun itu verb 2 teman-teman. Seperti itu ya. Dan kalau if-nya kita hilangkan, maka kita bisa gunakan kata were. Oke. Were I gitu ya. Were, bacanya were ya, ini bukan where tapi were. Seperti itu. Were I to have much money, I would buy a house. Oke. Itu tipe kedua. Seperti itu. Biasanya nanti kalau di soal-soal itu teman-teman, dia pakai yang seperti ini ya. Dia pakai yang dihilangkan if-nya teman-teman. Kalau di soal. Oh iya, tapi materi conditional sentence ini memang dia muncul di dua skill ya. Ada di grammar, ada juga di listening. Seperti itu. Tuh, jadi nanti di listening kalian juga akan mendengar orang-orang yang mengatakan kata-kata if, dan if. Gitu. And the last, tipe ketiga itu ada penyesalan. Saya kalau ngomongnya conditional sentence tipe ketiga itu adalah penyesalan. Kenapa? Karena itu sudah terjadi di masa lampau dan kamu menyesalinya saat ini. Seperti itu ya. Gitu. Contoh kalimatnya gini, if I had studied harder, I would have gotten high score. Poinnya adalah dia sudah mendapatkan skor, ya. Sekarang kalian sudah dapetin skornya, sudah keluar nilai. Terus kalian menyesalinya dengan mengatakan, coba saya belajar lebih giat, maka saya dapat skor lebih tinggi gitu. Tapi kenyataannya, kalian tuh skornya udah muncul sekarang. Jadi kayak penyesalan aja sekarang gitu. Jadi ya, kalau saya mengatakan tipe ketiga itu adalah penyesalan karena dia sudah menggunakan past perfect atau verb 3 di sini ya. Kita gunakan verb 3, kita gunakan verb 3 juga di sini kayak gitu. Jadi benar-benar udah terjadi dan itu ya sudah di masa lampau dan sekarang kita cuma bisa menyesalinya. Gitu. Studied harder. Ciri-cirinya verb 3 gimana, Miss? Ini ada have, had, sama has. Nah, itu kan harus diikuti sama verb 3, teman-teman. Gitu ya. Seperti itu. Terus kalau semisal if-nya kita hilangkan, maka dia akan menjadi seperti had-nya yang awalnya di tengah, dia akan maju ke depan. Seperti itu. Seperti had I studied harder, I would have gotten high score. Jadi if-nya bisa Miss dihilangkan? Bisa. Saya ulangi sekali lagi, semua conditional sentence itu bisa dihilangkan if-nya selama harus ada yang diganti. Ada kata gantinya. Kalau tipe 1 itu diganti dengan should, kalau tipe 2 itu diganti dengan were, maka kalau tipe ketiga itu diganti dengan had. Seperti itu teman-teman. Bisa teman-teman? Bisa, ora. Bisa, Miss. Bisa. Insyaallah. Oke, ini contohnya ya. Ini benar-benar kesimpulan. Jadi kayak gini ya. If she were at Jogja, she could eat gudeg. Kenyataannya, apakah dia di Jogja? Tidak. Oke. Terus if she were not at Jogja, kalau dia tidak di Jogja, dia tidak makan gudeg. Kalau dia tidak di Jogja.
Berarti dia saat ini ada di mana? Di Jogja. Jogja istimewa. Jogja itu ya. Gitu teman-teman. Conditional sentence. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Easy, easy. Easy, easy. Easy peasy. Lemon squeezy. Kalian itu ya. Apa namanya? Aduh, duh, 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 duh. Apa, Miss? Kalian ingat baik-baik kalau di conditional sentence itu bisa muncul di listening ya. Oke? Bisa ya. Bisa. Oke. Alright. Kan ini dijawab nomor 1. Apa jawabannya? 1, 2, 3, 4, 5. Adam. Silakan. Sebentar, sebentar. Apa? A. Kata Arsyad. Bagus, bagus. Tipe keberapa itu? Makasih Hidayat Nur Wahid. Tipe berapa? 2. Tipe 3 dulu. Bagus. Dua. Oke, yang lain juga ngomong ya. Mbak-mbak, mbak, mbak, mbak. Yang lain, Mbak Dea, Kalau nggak 2, 3 itu. Mbak Raina, oke. Sekarang coba nomor 2. Silakan. Tipe, jawabannya apa? Yuk, bisa yuk, bisa yuk. Aduh ya Allah. Kok jawab malah bingung? Apa sih? A. Gimana? A. Enggak, salah bukan A. B. C. Adik sedih. Kalau nggak B. Cobalah kau lihat. Buset dah. Bataknya. Coba lihat guys. Ini di sini ada kata verb 2 ya. If you did as I told. D. Oh, kata D. B. Kata Adi, C. Ade betul. Ade makasih Ade Novita, bagus. Kata Hidayat itu, Miss. Ade. Ade betul, B jawabannya. B saya. B guys. Ade ini kelas mana, Ade? Ade itu kelas mana? Kok gitu Ade ini kelas sama teman kau? Ya, nomor 2 tuh B ya. Ini karena ini tuh tipe kedua. Karena di sini kita gunakannya verb 2, teman-teman. Oke. Next. Nomor 3. Yuk, bisa yuk. Sumpah ini gampang. Pa. Di sini ada kata if I were a bird. Di sini maksudnya itu jika saya buah burung ya. Jangan Seekor, Miss. I will fly, Miss. A. C. Enggak, saya A, Miss. A untuk ading udah intinya. Salah ya udah. Serius lu? Kalau nggak B, C. Kalau nggak B, C. Kalau nggak B, C, siapa itu? Ya, Miss, kalau nggak A, B ya. Kalau nggak B, C. Kalau nggak C, D gitu ya. Benar? Pasnya gimana, Kenapa Miss? Pasnya. Ini jawabannya, coba ini kalian perhatikan. Ada kata if, ada kata I, dan ada kata were. Were-nya itu pan ke past tense ya, teman-teman. Berarti ini harus menggunakan kata Wood, terus wood. Ya. Juga would, Miss. inggih. Coba nomor 4, silakan. Sumpah ini gampang. Ading, sumpah ini gampang, Ding. Kamu kan dari tadi jawabnya benar ya? Dikit. Enggak, Miss. Saya intinya A, Miss. Mau salah nggak? Bener A saya jawabannya, Miss. Astagfirullahaladzim, nggak boleh Ading. Mentang-mentang kamu Ading diawali oleh A. No way. Will know.
Will know. D, Miss No, D. no, You will Mbak, you Mbak, will Mbak know. yang lain Pop yang You will lain. one know. Will soalnya. know, thank you Tipe Cesar. satu. Tipe satu. Pop one itu I. Itu panggilannya. Rainaldi Cesar apa Cesar ini? Bos Ray, Bos Ray. Ah, Rainaldi, oke. Ading Sedemis Manere Wahid Wahid. Will know ya teman-teman. Loh, Miss orang Surabaya, Miss. Saya orang Indonesia. Oke. Oh, kepo aja buat tuna itu Miss, buat tuna Miss, bocah tua nakal. Iya betul-betul. Gitu. Jadi um, you study grammar. If you study karena kita gunakannya verb satu, maka kita gunakan will know. Oke, terakhir untuk ini ya conditional sentence silakan. B. C. Bagus, terima kasih Arsyad. Arsyad apa Ading nih barusan yang ngomong? Abiu, C. Faris Miss. Alah. Ya, Ading, Miss. C kan, Miss? C mana, Miss? Miss. Gitu ya. C Ini kan, jadinya Miss? tipe Aul, Miss. Aul, Miss. Asik banget. Pelan tapi soalnya. Muhammad Aulia mantu lama di Inggris dia, Miss. Oh gitu ya. Masya Allah. SMA-nya di ini, Miss. Manchester dia. Manchester ya. Oh ya pantes sih. Luar biasa. Masya Allah. Bagus, bagus, bagus. Jadi ini C ya jawabannya. Tipe 3 yang baru pulang dari Inggris. Salah. Ini Faris ini siapa coba? Jadi ini adalah tipe 3 teman-teman. Jadi ini sudah penyesalan. Gitu ya. Sudah terjadi dan penyesalan. Oke, terus ada juga ini silakan nomor 1 sampai 3 saja. Ada yang tahu nggak kira-kira? Ini carilah yang salah ya teman-teman ya. Jadi yang di garis bawahi itu kemungkinan ada ke Longer. nomor Longer than buffaloes. more long than buffaloes. Harusnya longer. Terima kasih. How about number 2? The most dangerous animal of North America. Mantap. Ya, ini salah ya. Ini harusnya has been called as the most dangerous animal of North America. Has been called salah. Has been called as the most. Good. Number 3. Apa kira-kira? Itu ya. Then-nya itu Miss. Off ya. Ya, betul sekali. Ini harusnya adalah kata of, teman-teman. Siapa barusan itu yang jawab? Aziz. Faris. Saya. Arsyad di tadi ini. Oh, Arsyad. Ya, ini nggak ada kata then ya, karena ini kita gunakannya the most. Nah, di sini the most gitu ya. Jadi si paling. Kalau saya ngomongnya sih si paling ya. Gitu. Oke, ada lagi coba silakan ada yang bisa menjawab teman-teman sebelum kita masuk ke reading. There was a spoon. Saya coret. Arsyad sangat responsif ya. There was a spoons. Ini nggak boleh ya. Guru Kumon Miss, Arsyad guru Kumon. Oh, Masya Allah, terima kasih loh Mas Arsyad. Harusnya saya ya yang dijelasin ya. Silakan Mbak Dia mungkin nomor 2. Is. Otters.
Betul. Betul. Some waters itu nggak ada ya. Some water tetap adanya karena air itu adalah uncountable, tidak bisa terhitung kan, kecuali dia itu em, apa namanya? Kecuali dia itu apa ya? Kecuali dia itu ada takarannya gitu. Ditakar. Minuman, sebotol minum. Betul itu. 2 liter, 3 liter, 1.000 ton gitu ya. Jadi itu nggak bisa ini waters. Dan kenapa is itu benar, Mas? Siapa namanya? Saya nggak tahu tadi siapa yang jawab is. Karena ini kalau yang kemarin sudah belajar, oke, day 2 kalau sudah belajar tentang klausa, ada noun clause. Noun clause itu karena ini noun clause ya, dia berfungsi sebagai subjek, dia akan selalu dianggap singular, teman-teman. Oke. Oke. Next number 3. Gampang banget, sumpah. Going. Apa? Going itu past tense. Enggak, Deng. He's going to bar. Bookstore, bookstore. Bookstore, bookstore. Oh ya, dadah, yuk. Nggak kuat, nggak kuat. Dictionaries. Bukan, maksud saya Itu bukan. jamak dictionariesnya. Alah, Dictionaries, Miss. Dictionaries. betul, dictionary. Dictionaries itu salah karena di sini kita ada a new, berarti dia harusnya satu. Tunggal, tunggal. Gini. Oke, oke. So Oke, easy. oke. Easy peasy lemon squeezy, mantap. Oke. Oke, sekali lagi. Yuk, ada oh, jangan yang ini, jangan yang ini, jangan yang ini, jangan yang ini, jangan yang ini. Yang satunya aja, yang satunya aja. Let's go, let's go, let's go. Kok ini, guys? Coba yang ini, guys. Tom Haye. Oke, silakan. Nomor 1 sampai 5. Another. Harusnya Other. The others. harusnya other, bagus. Other elements, karena dia elementsnya itu banyak ya. Number 2, apa yang kira-kira yang salah? Yuk, penggunaan kata either, neither, not only, but also. Ada yang tahu apa jawabannya? Gak tahu. Either, neither. Gak tahu, Miss. Lupa. Ada yang tahu, Arsyad, atau enggak jawabannya apa? Kasih kesempatan yang lain, Miss. Aduh, Gumon jadi kuman. Gak tahu ya, Miss. oh gitu. Yang salah adalah they are tragedies, teman-teman. Kenapa? Oke, tadi kan kalau kalian perhatikan, setelah kata either, misalkan either Jack gitu ya. Terus setelah kata or ya juga harus orang seperti itu ya teman-teman. Tapi di sini itu poinnya berbeda. Di sini either comedies. Jadi setelah kata either itu diikuti sama comedies. Tapi setelah or kok tiba-tiba malah ada they are. Nah, gitu itu jadinya salah ya teman-teman. Kalau conjunction, paired conjunction itu harus sama. Jadi kalau yang di sini itu cuma satu kata dan dalam bentuknya itu noun, kata benda, maka di sini juga harus satu kata dengan dalam bentuk noun gitu. Ataupun ke sebalik ataupun yang lain gitu. Misalkan di sini dalam bentuk kata kerja gitu ya. Either work, nah misalkan gitu either works or apa ini juga harus dalam bentuk kata kerja. Works or rights, misalkan gitu. Gitu ya teman-teman ya. Bisa?
Bisa. Bisa. Nomor Oke. 3, apa yang salah? Ada yang salah Nor nomor. nih. Neither nor pasannya. Ya, betul. Karena di sini kita gunakan conjunction neither, oke. Maka di sini pasangannya bukan or, tapi harusnya nor. Cahaya ilahi. Nomor 4, silakan. Controversial. Most controversial. Betul. The controversialist. Karena harusnya ini adalah the most controversial. Ini udah terlihat ya teman-teman. Ini salah. Nah, salah dia. Terakhir, the leak, a member of the Lily family has the The mildes sudah di spill. salah, Faris. Saya nge-spillnya emang sengaja salah. Asem. Faris. Coba yuk, nomor 5. Guys, kalian ini di ruang kelas atau di rumah ya? Kok kayaknya santai sekali hidupnya hari ini. Chill Miss biasa. Gitu ya. Yuk, nomor 5 silakan. Yang mbak-mbaknya, Akbar mungkin, Hidayat mungkin, Nur Wahid. Mbak Akbar. Oh enggak, bukan mbak ya. Mas Renovan itu Miss. Mas Mbak Renovan. Anissa deh, Mbak Anissa nomor 5 apa Mbak Nisa yang salah? Salah semua, Miss. Baik. Niken mau jawab, bis Niken jawab. Suruh buka dulu. Ya, boleh. Ya, 5. 5 kan 5. Apa yang salah nomor 5? Health itu Ya, ada yang tahu nggak? Yang salah itu ini loh, guys. Ini tuh bukan Mildes. ya. Melder. IR harusnya. Bagus, sorry. That's all for grammar, bilang itu, everyone. Miss. Gampang kan grammar? Gampang. Gampang sekali. Gampang wis gampang. Kalau dibantu. Jujur aja pasti dibantu. Oke, selanjutnya kita menyentuh reading sedikit ya teman-teman ya. Jadi kalau di tips soal reading itu, kalian memang tips and triknya itu kalian memang harus perbanyak kosakata. Gitu ya teman-teman ya. Jadi perbanyak kosakata melalui membaca atau ya baca sih. Memang harusnya baca ya. Jadi kalau reading itu kalian harus banyak-banyak baca. Kalau kalian emang sukanya baca TikTok atau baca caption IG seperti itu, that's okay. Yang penting captionnya pakai bahasa Inggris, gitu ya teman-teman ya. Tuh, jadi silakan kalian banyak-banyak membaca seperti itu. Ada newspaper, ada books, ada novels, atau bisa jadi IG atau TikTok caption. Terus yang kedua, ketika kita mengerjakan soal reading, hmm, saya sangat menyarankan, highly recommend you to read the question first daripada baca teksnya. Jadi baca soalnya dulu, cari di questionnya itu, di pertanyaannya itu cari kata kuncinya, kira-kira apa yang ditanyakan, baru kita cari jawabannya di teks dengan cara melihat dan mencari kata kunci yang sudah kalian temukan di soalnya. Seperti itu. Terus yang terakhir, ya pahami jawaban dari konteks. Jadi jangan sampai kalian tuh soalnya apa, memang jawabannya eh, nggak bisa 100% sama gitu ya teman-teman ya. Maksudnya gini, kalimat yang digunakan itu tidak mungkin 100% sama seperti yang di teks. Jadi apa yang ada di soal sama di multiple choice atau
ABCD-nya itu nggak mungkin 100% sama seperti yang di teks. Pasti dicarikan sinonimnya. Tapi meaningnya secara keseluruhan tetap sama. Gitu. Jadi pahami jawabannya dari konteks. Jadi jangan diartikan satu persatu ya teman-teman ya, tapi diartikan secara kalimat gitu. Karena dia harus sesuai dengan konteks secara kalimat. Oke. Oke, ini salah satu bentuk pertanyaan daripada reading. Asik. Membaca reading itu karena nanti teksnya agak panjang ya, ada 3, 4, 5 paragraf gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi kayak ini, what is the topic of the passage? What is the subject of this passage? What is the main idea of the passage? Kayak gitu. Jadi ini semua itu ditanyakan di dalam teks. Bedanya teman-teman, topik itu adalah sesuatu nih ya, saya kasih tulisan aja di sini. Jadi kalau topik dia bisa the whole text. Jadi dia ada di maksudnya gini, topik itu mencakup seluruh teksnya gitu ya. Jadi misalkan topiknya tentang Presiden Jokowi, maka dari awal sampai akhir ceritanya tentang Joko Widodo. Sedangkan kalau main idea itu bisa ada di setiap paragraf. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau pasti pertanyaannya gini, kira-kira main idea dari paragraf 1 ini apa? Oh, main idea dari paragraf 5 apa? Kayak gitu. Seperti itu. Kalau yang ini main point in the passage. Jadi what is the author main point? Itu maksudnya adalah kira-kira poinnya dari teks itu apa ya? Atau topiknya. Ya, sama aja. Seperti itu. What is the authority primarily concerned? Kira-kira apa yang menjadi permasalahan? Seperti itu. Which of the following would be the best title? Nah, ini kalian biasanya sering sih. Apa sih kira-kira title yang harus digunakan seperti itu di sini? Kalian harus lihat paling tidak di baris pertama. Oke. Ketika kalian baca teksnya minimal yaitu sangat minimal sekali. Kalian tuh baca baris pertama di setiap paragraf. Gitu ya. Jangan baris pertama di paragraf 1 doang. Enggak, tapi baris pertama di setiap paragraf. Lebih baik lagi kalau kalian baca baris pertama atau kalimat terakhir di setiap paragraf. Begitu. Itu lebih baik. Oke, sekarang kita coba latihan soal, teman-teman. Silakan ada yang bisa menjawab. Mungkin silakan bisa dibaca terlebih dahulu. This is the question. What is the what is the main idea of the passage? Nah, kira-kira main idenya apa? Di sini posisinya cuma ada 1 paragraf. Karena ini cuma latihan soal. Di mana-mana latihan soal akan lebih mudah daripada soalnya. Silakan, what is the answer everyone? Apa jawabannya teman-teman? D. D bukan. D. 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 Delta. Delta. Oke. Oke. Oke, bagus. Jadi the origin of a kind sport. Jadi ini cuma bicara tentang satu sport saja kan ya? Ya, good.
How about the second one? Silakan. Beta. Ya kok ini ya, apa? Bebek. A-nya deh. Apa sih? What is the main idea of the passage? Kok A ya? Semua perspektif sih. Nggak bisa kita katakan. Ini ada yang jawab juga ini. Bebek, Mbak Novita. Nice, okay. Yeah, the benefits of outdoor exercise. Miss, kok bisa sih? Oke. Jadi, di sini itu adalah engaging in physical activity outdoors. Nah, menawarkan numerous advantages. Advantages itu teman-teman, itu sama dengan benefits. Oke, mereka adalah sinonim teman-teman. Jadi ini pada intinya adalah benefit atau atau advantage for both physical dan mental well-being, especially untuk physical activity outdoors. Gitu teman-teman. Jadinya begitu ya. So, ya itu physical activity outdoorsnya adalah maksudnya advantage atau benefits. Sekali lagi, terakhir sebelum kita tutup. Kok impact? Aku nggak tahu maknanya. Finance cuman berkaitan sama e-commerce dan bisnis. Apa kira-kira jawabannya? Bebek juga, Hidayat. Delta, Paris. Convenience itu apa? Ya itu Miss yang nggak tahu. Kenyamanan. Apa Miss? Kenyamanan. Maaf ya, saya sambil batuk-batuk dan pilek. Jadi the convenience itu adalah kenyamanan dari e-commerce untuk bisnis. Banyak yang B ya. C, Miss. C, Miss. Charlie. Saya tetap konsisten. Oke, teman-teman. So the answer is C.
The changing customer behavior. Yang mana behaviornya, Mas? Behavior itu kan perilaku ya. Yang mana perilakunya, Mas? Kerja. Ini, the shift in consumer behavior has had significant impacts. Gitu. Seperti itu. Alright. Oke. Oke. Apa tuh namanya? Kalau saya pribadi itu memang lebih ke bebek, teman-teman. Seperti itu. Kenapa? Karena setelah ini itu dimulai dari kalimat ini ya. While e-commerce offers convenience, competitive pricing, bla 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 sampai ke bawah sini, the way consumer interact with brands, understanding the implication of e-commerce, gitu-gitu ya. Itu adalah impact-nya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kayak semisal ini memiliki result. Nah, result in the closure of many physical stores kayak gitu. Jadi ini adalah hasil daripada impact tersebut. Makanya kita jawabannya adalah the impact. Karena setelah kalimat ini ya, had significant impacts ini itu ke bawahnya akan berbicara tentang impact-nya. Contoh kayak e-commerce is crucial for business and consumers like gitu. Jadi impact-nya dari situ. Impact-nya ke situ maksud saya. Ini juga kita berbicara implication. So the answer kindly will or would likely be gitu teman-teman. Karena itu lebih cocok. Kalau changing consumer behavior, ini harusnya di bawah ini harus berbicara tentang perilaku pesertanya seperti itu atau netizen. Tapi tidak ada. Di sini malah lebih ke impact daripada si adanya e-commerce. Di mana dia harus ini, harus itu gitu. Kalau di toko itu kita bakalan ya gitulah ya. Banyak senggolan kayak gitu-gitu. Gitu guys, that's all from me for today, teman-teman. So, kita hari ini sudah 4 materi grammar, and also there was a little bit reading. Saya cuma menyinggung sedikit reading, nanti kita akan bahas reading lagi di akhir sebelum perkuliahan selesai, seperti itu. Dan kalian paham apa yang sudah kita bahas selama hampir 1 jam ini? 1 jam lebih sih. Paham teman-teman semuanya? Kami paham. Ini Mr. D. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. And see you when I see you everyone. Kita ketemu lagi. Nice to meet you. Thank you Mbak Novita. Kita ketemu lagi nggak tahu kapan. Besok pengajarnya miss lagi. Enggak. Enggak guys. Kalian bertemu dengan yang lain lagi besok. Oke? Semangat untuk menjalani beberapa hari ke depan untuk Inggris course ini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you, Miss. wabarakatuh. Halo. Thank you, Miss. Nice to meet you.